Bayangin coy, yang awalnya niatnya itu mau makan makanan bergizi gratis biar dapat gizi yang layak, malah keracunan. Nah, jadi banyak banget postingan yang menunjukkan kalau ada beberapa MBG yang beracun. Loh, kok bisa bang? Ya nggak tahu gitu kan. Kayaknya kepanjangan dari MBG, makan siang bergizi gratis. Bergizinya ini cuma mitos coy. Coret aja ini, ganti aja jadi beracun. Tapi tidak lupa coret juga gratisnya, ganti dengan dari pajak. Wih, udah keren nih nama barunya, makan siang beracun dari pajak rakyat gitu kan. Nah, ini tuh mirip kayak cerita di suatu film. Kalau gak salah judulnya itu Snow White and the Seven Mulyono. Kan di ceritanya si cewek yang namanya Snow White ini tuh awalnya lagi joget TikTok karena FOMO gitu kan. Nah, si nenek-nenek biadab ini tuh lihat itu video. Nah, nenek-nenek ini iri sama wajahnya yang cantik. Ya padahal si Snow White ini tuh cantiknya karena filter TikTok coy. Nah, karena si nenek-nenek bau tanah ini iri, dia pun mengirimkan paket berupa sebuah apel beracun. Yang kebetulan apel ini dikirim oleh kurir yang pakai motor Vario Ember. Punten paket. Punten ning, ini ada martabak. Nah, apelnya udah datang nih. Pas dimakan sama si Snow White, dia langsung turu. Nah, tapi dia tiba-tiba dicium terus hidup lagi. Cerita tamat. Nah, oke, gitu aja sih. Goblok nih nenek-nenek. Kenapa dia gak pakai AK-47 aja ya biar lebih cepet gitu kan? Ya jadi pokoknya gitulah. Nah, apa bang kesamaannya dengan MBG yang beracun tadi? Gak ada kesamaan sih. Samanya pas di bagian beracunnya doang. Nah, jadi kenapa kok bisa beracun? Ini kayaknya program gagal coy. Ya, kasihan rakyatnya. Udah mau bayar pajak buat programnya, programnya gagal pula. Gini amat jadi WNI. Oke, sebelum kita bahas kenapa kok MBG bisa ada yang beracun, kita bahas dulu asal usulnya coy. Pada zaman dahulu terjadi sebuah ledakan Big Bang. Dari ledakan itu terbentuklah bintang, galaksi, dan tata surya. Dari sanalah terbentuk matahari dan juga bumi. Dan suatu hari di dalam bumi pernah terdengar suatu suara yang menandakan adanya kehidupan. Nah, oke, jadi pokoknya gitulah. Nah, oke, gak usah basa-basi lah ya, langsung aja ke asal usulnya. Nah, pas tahun 1907 ada seorang seniman yang ditolak dari kelas seni. Karena ditolak, dia pun ganti profesi jadi pro player Mobile Legend. Tapi karena dulu belum ada Mobile Legend, dia pun mengurungkan niatnya untuk jadi pro player Mobile Legend. Dan akhirnya dia pun jadi diktator Jerman. Cerita tamat. Nah, oke, itu semua gak penting. Langsung aja ke asal usul terciptanya MBG. Nah, jadi jam masak MBG itu berbeda-beda tergantung daerahnya. Ada yang dimasak dari jam 12 malam, ada yang dimasaknya itu dari jam 1 malam. Nah, dari sini udah kelihatan nih kenapa kok bisa beracun gitu kan. Ya dibuatnya aja di tengah malam coy. Masih aman lah kalau dimakannya itu di pagi hari. Tapi kalau dimakannya di siang hari gimana tuh? Mikir kids. Nah, tapi biar lebih jelas, coba kita cari tahu aja dari website coy. Ini gue dapat infonya dari websitenya UIN. Kok tahu bang kalau websitenya itu dari UIN? Lah, ini ada tulisannya. Jadi di website ini tuh dijelaskan kalau ada 3 penyebab kenapa MBG bisa ada yang beracun. Penyebab yang nomor 1, adanya pertumbuhan bakteri dan produksi toksin. Di sini dijelasin nih, kalau makanan yang panas langsung dimasukin ke wadah dan ditutup rapat, makanan tadi suhunya bakal turun perlahan-lahan. Nah, karena hal inilah makanan ini masuk ke zona berbahaya. Nah, di sini dijelasin apa yang dimaksud dengan zona berbahaya. Jadi zona berbahaya itu adalah zona yang ideal untuk bakteri berkembang biak dengan cepat. Ada bakteri Clostridium perfringens, ada bakteri Staphylococcus aureus. Nah, lu tahu gak kalau bakteri Clostridium perfringens katanya adalah bakteri yang tahan panas dan bisa tumbuh dengan subur di lingkungan tanpa oksigen. Takutnya. Penyebab nomor 2, kontaminasi kimia dari wadah logam. Kalau misal wadah MBG-nya tidak food grade, maka bisa terjadi 2 hal. Yang pertama, pelepasan logam berat kayak timah, timbal, dan kadmium. Yang kedua, terjadinya korosi pada wadah. Pertanyaannya, apakah wadah MBG sudah food grade? Ya ndak tahu kok tanya saya. Penyebab yang ketiga, penurunan kualitas makanan. Ya intinya sih, kalau dari masak sampai disajikannya itu kelamaan, makanannya bisa jadi lembek dan basi kayak tai. Solusinya dari ketiga penyebab tadi apa kira-kira? Ya yang pertama, wadahnya harus food grade gitu kan. Solusi yang kedua ya, buat makanannya di sekolahan aja gitu kan. Udah mah cepet, deket pula, bisa langsung disajikan ke muridnya gitu kan. Solusi yang ketiga, hapus saja ini programnya.